pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Sebagai bentuk keseriusan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberantas penyakit-penyakit masyarakat. Jadi kami anggap itu sangat efektif dan terus kita akan lanjutkan kegiatan itu. Selamat pagi. Dari kawasan Bukit Waluyo Indah, inilah Warta Cape Town. Sari berita penting. Polres dan Kejaksaan Negeri Bau-Bau musnahkan miras, narkoba, dan knalpot racing hasil operasi selamat tahun 2021. Kepala BNN Kota Bau-Bau Alamsyah mengklaim sosialisasi P4GN efektif mencegah warga dari pengaruh narkoba. Hal itu diungkapkannya saat rilis akhir tahun capaian kinerja BNN Kota Bau-Bau. Inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini, Sabtu 1 Januari 2022 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kita ke berita yang pertama, kami sampaikan terlebih dahulu update kasus COVID-19 di tanah air. Indonesia melaporkan 180 kasus baru virus corona COVID-19 pada Jumat 31 Desember 2021. Total kasus positif menjadi 4.262.720 kasus. Sembuh 4.114.334 dan meninggal 144.094 kasus. Jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 210.350 dan kasus aktif sebanyak 4.292 serta suspek 4.183 orang. Kasus positif bertambah 180 menjadi 4.262.720. Pasien sembuh bertambah 193 menjadi 4.114.334 dan pasien meninggal bertambah 6 menjadi 144.094. Sebelumnya, pada Kamis tercatat total 4.262.540 kasus positif virus corona COVID-19 dan total sembuh sebanyak 4.114.141 kasus dan meninggal dunia 144.088 kasus. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Polres dan Kejaksaan Negeri Bau-Bau musnahkan miras, narkoba, dan knalpot racing hasil operasi selama tahun 2021. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Sebagai bentuk keseriusan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberantas penyakit-penyakit masyarakat. Di penghujung tahun 2021, Polres Bau-Bau bersama Kejaksaan Negeri Bau-Bau melakukan pemusnahan berbagai barang bukti berupa miras, narkotika, dan knalpot racing pada Jumat pagi. Barang bukti yang dimusnahkan ini terdiri dari bir putih 470 botol, anggur 100 botol, arak 500 liter, minuman tradisional Konau 100 liter, dan pros 150 botol. Kapolres Bau-Bau AKBP Zainal Rio Chandra Tangkari mengatakan, miras dan knalpot racing ini merupakan hasil tangkapan aparat selama operasi penyakit masyarakat atau PEKAT, Zebra Anoa, dan operasi Cipta Kondisi Polres Bau-Bau bersama Polsek jajaran. Sebagai bentuk keseriusan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberantas penyakit-penyakit masyarakat yang hampir sebagian besar semua itu dimulai dari apa yang kita lihat saat ini. Mulai dari minuman-minuman keras, mulai dari penggunaan narkotika, psikotropika, ya, dan penggunaan knalpot racing yang sudah melampaui ambang batas pendengaran, gitu ya. Dan ini sebagai wujud sinergi
antara aparat penegak hukum dengan masyarakat tentunya dalam rangka menciptakan tertib hukum di wilayah hukum Polres Bau-Bau tentu. Di tempat yang sama juga turut dimusnahkan 164,06 gram narkotika yang merupakan hasil operasi yang kemudian disidangkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau INKRA selama kurun waktu Mei hingga Desember 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau, Jaya Putra, mengakui banyak tindak pidana terjadi yang dipicu penggunaan miras sehingga dipandang perlu dilakukan operasi bersama antara penegak hukum dan jajaran pemerintah untuk memberantas dan menyadarkan masyarakat. Kesadaran masyarakat ini juga suatu tantangan bagi pihak pemerintah dan penegak hukum. Kita bagaimana menyadarkan. Jadi yang lebih bagus jangan kita hanya menindak saja, bagaimana menyadarkan sehingga kalau perlu Kota Bau-Bau bebas miras, bebas narkoba. Jadi saya harapkan itu. Turut hadir dalam pemusnahan tersebut Wakil Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse, Ketua DPRD Zahari, dan sejumlah pimpinan Forkopimda dan kementerian lembaga. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke informasi lainnya. Kepala BNN Kota Bau-Bau Alamsyah mengklaim sosialisasi P4GN efektif mencegah warga dari pengaruh narkoba. Hal itu diungkapkannya saat rilis akhir tahun capaian kinerja BNN Kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Jadi kami anggap itu sangat efektif dan terus kita akan lanjutkan kegiatan itu. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Bau-Bau merilis capaian kinerja selama 2021 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik atas penggunaan anggaran belanja negara APBN sekira 1,4 miliar rupiah atau 96,79% dari total alokasi sebesar 1,5 miliar rupiah. Dana tersebut dipergunakan merealisasikan beberapa kegiatan di 4 bagian, yakni bagian umum, pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Kepala BNN Kota Bau-Bau Alamsyah merinci untuk capaian kinerja bagian umum selama 2021 antara lain, pihaknya melakukan sertifikasi tanah seluas 5.000 meter persegi di wilayah Pelagi Mata untuk persiapan gedung kantor, klinik, rehabilitasi, dan rutan narkoba BNN Kota Bau-Bau. Lebih lanjut, Alamsyah mengatakan, sementara capaian kinerja bagian pencegahan antara lain pihaknya telah menyebarkan informasi tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN kepada 31.224 orang sejak 2018 hingga saat ini. Pihaknya mengklaim sosialisasi P4GN efektif karena hingga saat ini 31.224 orang yang telah menerima informasi tentang P4GN tersebar di 5 daerah wilayah kerjanya belum pernah didapati terlibat kasus narkoba. Alhamdulillah dari 31 Cilebu yang tersebar di beberapa kabupaten, belum ada yang positif manfaat daripada sosialisasi. Anak-anak ini kita berikan pemahaman, masyarakat juga kita berikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkotika ini. Jadi kami anggap itu sangat efektif dan terus kita akan lanjutkan kegiatan itu. Selain itu, Alamsyah mengatakan dalam rangka pencegahan, BNN Kota Bau-Bau juga sudah membentuk Kelurahan Desa Bersih Narkoba atau Bersinar di 4 daerah wilayah kerjanya, yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah, sedangkan Kabupaten Wakatobi masih dalam proses pembentukan. Kalau di Kota Bau-Bau kita ada 5 yang sudah terbentuk. Yang pertama di Kelurahan Bukit Waluyo Indah, Wale, Lanto, Wameo, dan Kelurahan Sulak. Kabupaten Buton Selatan ada 10, Kabupaten Buton ada 7, Desa Bersinar di 7 kecamatan, di Kabupaten Buton 9 desa dan kelurahan. Sementara itu, kata Alamsyah, dalam upaya pemberantasan narkoba, pihaknya berhasil menangani 1 laporan kasus narkoba dan melakukan asesmen terhadap 6 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang 2021. Alamsyah menambahkan, sedangkan bagian rehabilitasi pihaknya menangani sebanyak 20 orang klien sepanjang 2021. Mereka rata-rata merupakan pengguna sabu dan ganja. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan.
Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres dan Kejaksaan Negeri Bau-Bau musnahkan miras narkoba dan knalpot racing hasil operasi selama tahun 2021. Kepala BNN Kota Bau-Bau Alamsyah mengklaim sosialisasi P4JN efektif mencegah warga dari pengaruh narkoba. Hal itu diungkapkannya saat rilis akhir tahun capaian kinerja BNN Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lode Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.